Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dari Prodi PAIA semester 6. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang kode etik guru dan penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan guru dalam mata kuliah etika profesi keguruan yang diampu oleh dosen Bapak Nurdi SAG MPD. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kode etik terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan kode etik itu? Kode etik dapat diartikan sebagai pola, aturan, tata cara, tanda, atau pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan pekerjaan, bahkan berperilaku. Kode etik suatu profesi, di dalamnya terdapat norma-norma yang harus dijalankan oleh setiap anggota profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam mengarungi kehidupan di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya. Dalam kode etik profesi juga terdapat larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka yang merupakan anggota profesi tersebut. Tidak hanya itu, kode etik profesi pun berisi tentang tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Dengan demikian, kode etik profesi berperan sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu tujuan kode etik. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Di antaranya tujuan dari kode etik yaitu satu, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar pihak luar jangan sampai memandang rendah suatu profesi. Dari segi ini, kode etik juga seringkali disebut dengan kode kehormatan. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir atau kesejahteraan batin. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, setiap anggota profesi diwajibkan untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Yang terakhir, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Dan selanjutnya yaitu penetapan kode etik. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut. Kode etik suatu profesi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung atau menjadi anggota dalam organisasi profesi yang bersangkutan. Apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung di dalam suatu organisasi atau ikatan profesional tersebut, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik
karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi. Poin selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran kode etik. Sering kita jumpai bahwa ada kalanya negara mencampuri urusan profesi sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Apabila hanya demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi hukum yang bersifat memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Sebagai contoh, jika seorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika kecurangan itu dianggap serius, maka ia dapat dituntut di pengadilan. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi tertentu, menandakan bahwa organisasi profesi itu telah mantap dan tidak main-main dalam menjalankan sanksi tersebut. Selanjutnya yaitu kode etik guru di Indonesia. Fungsi kode etik guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah, serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, maka kode etik guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan. Sebagaimana halnya dengan profesi lainnya, kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh tanah air. Pertama dalam Kongres PGRI 12 tahun 1973 dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI 15 tahun 1989 juga di Jakarta. Adapun isi teks dari kode etik guru Indonesia yang telah disempurnakan dalam kongres tersebut adalah: guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomi dasar-dasar sebagai berikut. 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya mengenai hubungan guru dengan peserta didiknya. Pengaturan mengenai hubungan guru dengan peserta didik atau murid dalam kode etik guru adalah hal yang seharusnya dominan dan utama, karena sebenarnya kode etik itu dibuat untuk memperjelas
tidak sampai terjadi pelanggaran etika profesi guru. Ketidakjelasan relasi guru dengan murid dan stakeholder lain itu akan menyulitkan pelaksanaan undang-undang guru, sebab beberapa pasal RUU Guru, termasuk dasar pemberian sanksi administratif, mengacu kode etik guru. Bila rumusan kode etiknya tidak begitu jelas, bagaimana Dewan Kehormatan Guru pasal 30-32 RUU Guru dapat bekerja dengan baik? Padahal salah satu tugas Dewan Kehormatan Guru yaitu memberi saran dan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas profesional dan kode etik guru Indonesia. Berbeda misalnya, kode etik yang menyangkut hubungan guru dengan murid itu berbunyi: 1. Guru tidak boleh memberi les privat kepada muridnya. 2. Guru tidak boleh menjual buku pelajaran atau benda-benda lain kepada muridnya. Yang 3. Guru tidak boleh berpacaran dengan murid. Yang keempat, guru tidak boleh merokok di depan kelas atau murid. Yang kelima, guru tidak boleh melakukan intimidasi, teror, dan tindak kekerasan kepada murid. Yang keenam, guru tidak boleh melakukan penistaan terhadap murid. Yang terakhir, guru tidak boleh berhaperia di dalam kelas dan sebagainya. Yang menjadi masalah bagi kalangan pendidik bukanlah belum adanya kode etik guru, melainkan sudah sejauh mana guru di Indonesia mempelajarinya, memahami dan mengaplikasikan kode etik guru tersebut, baik dalam mendidik anak bangsa ataupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga guru betul-betul menjadi suri tauladan bagi seluruh komponen bangsa dimanapun berada. Yang selanjutnya yakni fungsi kode etik keguruan dalam tugas dan berbagai bidang kehidupan. Di sini saya hanya menjelaskan dua, yang diantaranya: 1. Penerapan kode etik guru di dalam keluarga. Pendidikan keluarga bagi anak merupakan pendidikan pertama dan utama, sehingga akan sangat sulit untuk dihilangkan. Pendidikan keluarga bagi perkembangan anak oleh pemerintah telah dituangkan dalam UU nomor 2 tahun 1989 pasal 10 ayat 4 yang menyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga. Di dalam keluarga, guru berperan sebagai model dengan berupaya mengejawantahkan nilai luhur kode etik perilakunya. Guru juga berperan sebagai aktor pencipta suasana demokratis. Ia harus banyak mengajak diskusi guna untuk mengembangkan keluarga dan masalah dalam keluarga. Dalam keluarga, guru memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Membentuk anggota keluarga menjadi manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, menanamkan kejujuran pada anggota keluarganya. Yang ketiga, memupuk semangat anggota kekeluargaan dan kesetiakawanan anggota keluarga. Yang terakhir, mendorong partisipasinya anggota keluarga dalam mensukseskan jalannya pendidikan. Yang kedua yaitu penerapan kode etik guru dalam kehidupan bermasyarakat. Jika guru dan tenaga kependidikan lainnya ingin eksis di masyarakat, ketika berinteraksi dengan mereka, ia harus berpegang teguh pada kode etiknya. Perilaku yang ditampilkan harus mencerminkan nilai-nilai luhur kode etik itu sehingga kandungannya menjelma dalam perilakunya. Berdasarkan ADART PGRI 1998, berikut ini diuraikan penerapan kode etik guru dalam masyarakat. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Selanjutnya, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi sebagai sarana perjuangan. Yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jadi bisa disimpulkan dari penjelasan di depan tadi, dapat diartikan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. Dengan adanya kode etik guru, maka akan ada majelis kehormatan yang mengawal pelaksanaan kode etik tersebut. Jika ada guru yang melanggar kode etiknya, maka Dewan Kehormatan ini yang akan memberi sanksi kepada guru yang melanggar. Dari pihak guru sendiri, pengakuan bahwa pekerjaan guru merupakan sebuah profesi akan memiliki beberapa arti. Pertama, dengan diakui sebagai sebuah profesi tertentu akan meningkatkan salari mereka, sehingga mereka tidak perlu mencari pekerjaan lain untuk menutupi kebutuhan kehidupan keluarganya. Dengan demikian, mereka lebih memiliki waktu dan biaya untuk mengembangkan keahliannya. Yang kedua, pengakuan tadi juga akan meningkatkan prestis pekerjaan guru. Baiklah, terima kasih. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal penjelasan yang saya jelaskan tadi terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.